Udah record ya? Oke. Urut saya apa itu? Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya selamat siang semuanya bagi para pemirsa, para penonton video podcast dari kelompok kami. Di sini ada 6 orang, ya, termasuk saya. Sebelum itu mungkin perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin diawali oleh aku. Perkenalkan, nama aku Muhammad Faris Bagio, bisa dipanggil Farid. Tempat tanggal lahir Gresik 6 September 2002. Alamat lengkap aku domisili di Desa Sidorejo, Kecamatan Bunga, Kabupaten Gresik. Bisa yang lain memperkenalkan diri? Boleh aku dulu. Halo, salam kenal semuanya. Nama lengkapku Fernando Dwi Liantono. Teman-teman bisa manggil aku Fernan atau Fernando. Tempat tanggal lahirku, lahir di Magetan, tanggal 21 April 2001, pas Kartinian. Terus alamat rumahku sekarang, domisili di Jalan Granit Kumala 1.1 nomor 11 Perumahan Kota Baru Indrarejo Gresik. Mungkin cukup dari saya, dari teman-teman. Mungkin Alfat bisa memperkenalkan diri. Oke, kalau gitu aku perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama aku Alfat Setiaji, biasa dipanggil Alfat bisa juga dipanggil Vio, tapi lebih sering dipanggil Vio sih. Nah, aku mempunyai nomor NRP 023. Nah, terus aku beralamat di Dusun Kalipang, Desa Wahas, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, asli Gresik. Dan aku lahir di Gresik, tepatnya tanggal 30 Oktober 2001. Nah, itu mungkin sekian dari aku, mungkin bisa dilanjutkan sama Firly. Ya, halo, nama aku Firly Mafira. Bisa dipanggil Firly atau Lili. Tempat tanggal lahir aku Gresik 28 Oktober 2001, dari Sumpah Pemuda. Alamat aku di Desa Padek, ada 2 RW 1, dan Basuki Rahmat, Cerme, Gresik. Mungkin dilanjut sama Miftahul. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Miftahul Via, bisa dipanggil Via. Tempat tanggal lahirku di Gresik 23 Maret 2002. Alamatku di Jalan Mejen Songkono, Prambanan. Mungkin bisa dilanjut, Vicky. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Vicky Adi Mukhair, biasa dipanggil Vicky sih, lebih seringan dipanggil Vicky. Tempat tanggal lahir Lamongan 9 Juli 2002. Untuk alamat saya di Desa Dekat Kulon, RT 2 RW 1, Kecamatan Dekat, Kabupaten Lamongan. Baik, karena semuanya udah perkenalan ya, Rek. Jadi enaknya kita ngobrol. Mungkin untuk topik pertama kan ini di sini kan Vicky kan dari Lamongan sendiri ya. Aku mau tanya nih, Vicky, dari kelima anak ini yang belum kamu kenal siapa, Vicky, biar bisa kita kenalkan gitu loh, biar lebih kenal. Semua sih. Kenal cuma Alfat loh. Udah pernah meet juga. Yang belum. Kapan ya kita meet? Aku agak lupa soalnya. Dulu ya, semester 1. Semester 1 waktu praktikum. Semester 1 praktikum. Enggak, maksudnya masa-masa praktikum, masih masa-masa praktikum. Semester 1. Oh iya. Oh, berarti. Oh iya, dulu. Berarti antara Vio sama Vicky ini udah kenal deket banget ya, udah dari dulu ya, udah lama ya. Iya lah, dia udah main ke rumahku juga. Loh, Vio udah pernah main ke Lamongan? Ya, bukan udah pernah sih, tapi gimana ya? Setiap minggu sekali itu ke Lamongan kota lebih tepatnya sih. Kalau dari aku sendiri sih ke Lamongan jarang. Pernah itu ke Lamongan cuma lewat aja. Kan aku denger ini kan kalian kebanyakan kelahiran 2001 ya. Ceritain sih kenapa kok kalian 2001 tapi kok
ikut angkatan, seharusnya kan ini angkatannya anak-anak 2002 ya. Kan aku sendiri merasa paling muda loh. Kali ini 2001 ini masuk sekolahnya itu telat apa gimana, Rek? Aku Kalau mau aku sharing. pribadi, ya Apa monggo dulu monggo. nih? Fernando Aku dulu. ya. Fernando dulu. Eh, Kalau aku itu pada waktu TK kalau nggak salah. Sebenarnya tuh aku telat sekolah karena mungkin aku dulu udah bareng TK-nya sama teman-teman. TKA terus mau ke TKB itu aku ngalami kecelakaan. Jadi sempat masa akhirnya sampai jahitan 11 di sini. Dan waktu kecelakaan itu posisinya tidur gitu loh, kayak nggak sadar diri banget. Terus sampai pengobatan sampai perawatannya tuh menyita waktuku sekolah di TK. Jadinya makanya aku lulus terus dari SD, SMP, SMA itu lulus terus, cuman karena mungkin telat sekolah. Kalau dari aku gitu. Mungkin dari keenam anak di sini yang paling tua aku deh. Iya sih, kamu paling tua sih. Jadi aku harus sungkem dong kalau ketemu kamu gitu. Nggak canda. Terus kalau dari Vio deh, kenapa kok apa sama ceritanya Vio? Kalau aku pribadi sih dulunya sebenarnya bukan telat sekolah, juga bukan karena ada apa-apa sih. Tapi rata-rata temenku dari TK, dari SD, ya TK sampai SD sih. Dari TK sampai SD teman-teman desaku itu rata-rata ya 2001 semua. Terus pas aku di di SMP itu kaget. Loh kok teman-temanku pada 2002 sedangkan aku kok 2001. Jadi aku ngerasa paling tua di situ. Nah, selain di SMP juga di SMA juga termasuk salah satu yang paling tua juga. Terus di kuliah ternyata katanya seharusnya angkatan 2002. Wah, aku merasa jadi tua lagi nih. Gitu sih. Jadi ya telat sekolah, tapi telat sekolahnya itu satu sekolahan gitu. Oke, yang terakhir dari enaknya mungkin dari yang Sama di desa aku tahu. Di desa aku Gimana? juga gitu. Di desa aku, di sekolah SD anak aku dulu, itu rata-rata tahun 2001. Terus yang 2002 itu cuma beberapa orang doang. Ternyata waktu di SD kan aku merasa paling muda ya. Waktu di SMP ternyata paling tua. Gitu. SMP-nya sama-sama Gresik, Lutfi. Iya, aku SMP Gresik juga. masalah umur tua atau enggak itu kan di kuliah kan ya enggak mandang kalian dari tahun kelahiran berapa, pasti kan banyak bervariasi ya. Karena teman-teman kita juga ada yang kelahiran baru 2000 gitu. Nggak mandang benar. Tadi suaranya Jaringannya Farid ya. putus dari tadi ya. Farid ngomong apa agak Iya. putus-putus, jadi nggak terlalu. Ya, aku di sini kayak sih benar-benar. Halo. Halo Rit. Masuk. Tadi nyampe yang di kuliah itu umur nggak apa gitu. Habis itu udah nge-lag. Nggak memandang. Iya, kalau kuliah kan tahun kelahiran itu kan bervariasi kan, ada yang 2002, ada yang 2000, ada yang 2001. Teman kita juga ada yang lebih tua dari kita juga. Jadi wajar lah itu. Malah ada yang lebih muda loh. Oh ya. 17 tahun. Iya. Aku mau sedikit nih. Fernand. Kakak angkatan kita loh ada yang 2002. Oh ya bener, ada yang 2002 loh, kakak angkatan kita. Ayo, kalian ada yang tahu nggak? Apa siapa? Mungkin Vicky. Gurunya anak itu ya. Mungkin Vicky bisa jelaskan, kas clue aja lo ya.
siapa sih angkatan kita yang angkatan 2002? Kasih clue aja. Angkatan 2019. Orang Gresik. Ayo siapa, Rek? Laki-laki. Ya, laki-laki aslab kita. Aku tahu. Ah, Udah. Nggak boleh ngomongin. Jangan Nggak boleh ngomongin ya. Ya, jangan jangan. disebut namanya. Udah cukup, kalian udah tahu gitu ya. ya benar. Oh ya, Makanya. Fir, itu suaramu tuh agak apa enggak rame. Nah, Seru kayaknya. Aku jadi pengen minta di Sherlock terus aku tadi. Iya. loh kalian loh kok enak bisa keluar. Aku aja di rumah banyak tugas. Ya nggak apa kesini. Tugas apa namanya? Hah? Ya itu loh bahasa Tugas apa? tugas bahasa Aku Indonesia. mungkin akan. Nah, itu termasuk juga. Tapi kalau praktikum kimia aku udah selesai sih. Tinggal buat poster. Posternya udah selesai, Rit, kata Ica. Oh ya udah, kalau gitu tinggal upload aja kalau kelompokku. Iya, Kalian sekelompok. kebetulan sekelompok. Enak banget. Wow. Benar. Aku tadi kan dengar kalau Fernando ini kelahiran Magetan ya. Kenapa kok gak di Magetan? Kenapa kok di Gresik? Ayo. Nah, banyak orang yang nggak tahu. Bahkan temanku SD, SMP, SMA pun hanya sahabat aja yang aku ceritain. Kalau misalkan aku cerita di sini ya itu panjang banget. Kenapa aku lahir di Magetan, terus ke Madiun, terus ke Surabaya, akhirnya ke Gresik. Itu apa ya, pengalaman yang mungkin kayak aku alami sendiri. Jadi aku ceritain sesingkat-singkatnya. Mungkin aku dulu lahir di Magetan. Memang karena ibu kandungku sudah meninggal pada saat aku melahirkan aku. Terus akhirnya kan tinggal seorang ayah. Ayah maksudnya nggak telaten gitu loh, ngurus bayi. Terus akhirnya dibawa ke nenek di Madiun. Budeku sendiri terus apalagi cowok anaknya langsung aja dibawa ke Surabaya. Nah akhirnya dibawa ke Surabaya cuman berapa bulan aja ke Surabaya, terus akhirnya pindah ke Gresik. Nah dari Gresik, dari TK, dari playgroup TK, SD, SMP, SMA pun di Gresik ikut di gitu. Seru sih kalau nyeritain itu, cuman mungkin teman-teman 5 ini aja yang tahu, yang lainnya belum tahu. Ya kan nanti ini kan diupload di YouTube jadi semua banyak yang tahu gitu loh. Jadi tahu gimana kehidupanmu yang apa ya, kayak travelingnya banyak gitu loh, dari Magetan, Madiun, terus Surabaya, Gresik itu. Kalau menurutmu sendiri paling enak itu tinggal di mana? Enak yang sekarang sih. Mungkin dari kecil aku belum tahu apa-apa hingga sekarang. Yang namanya Bude itu emang sudah dipanggil ibu dari kecil. Jadi aku punya ibu 2 dan bapak 2, ayah 2 gitu. Jadi seru sih. Mungkin ini yang pertama kalian dengar seangkatan 2020 fisika, kalian yang pertama mungkin dengar. Nanti yang setelah diupload mungkin teman-teman lain tahu. Oh, ini kayak teman tuh kayak gini. Terusnya aku mau spoiler sih. Aku mau juga buat kayak novel tentang kehidupanku dari awal hingga ke titik ini. Mungkin mohon doanya ya, Rek. Oke, semoga lancar. Hebat sih udah sudah mau buat novel gitu. Gimana, Vio? Udah selesai makan ya? Alhamdulillah kenyang. Vicky kayaknya hati-hati kayak kepengen nih. Lapar, Fat. Minta, Fat.
Minta. Pasti makan bubur ya. Oh, Boba. salah. Bakso, guys. Bakso. Bakso. Iya bakso. Soalnya aku lihat ada gorengan gitu. Oh, Enak loh, bakso Malang siang-siang, terus rasanya pedes gitu. Wah, mantap. habis itu mandi. Aku barusan Terus mandi padahal. tidur. Kebalik, seharusnya makan dulu baru mandi. Iya makan dulu. Biasanya kan kalau makan itu kan keringetan gitu. Terus mandi. Nah, tapi di lagu itu kan bangun tidurku terus mandi. Konsisten ya ceritanya. Enggak juga sih. Berarti Tergantung kamu, mood aja. berarti kamu Gosok giginya nggak lupa tak? ya gosok giginya gimana yuk? Gosok giginya ya kayak apa ya? Campur mandi. Gimana ya? Ya enggak juga sih. Kadang pas mandi kelupaan enggak gosok gigi juga. Dari Keinget pas udah di perjalanan, ya udahlah, biarin daripada pulang lagi. Oh ya, aku mau tanya nih sama Fernando. Ya, monggo. Berarti kamu pindah-pindah domisili itu sejak kamu sebelum masuk TK dong? Iya, belum masuk TK. Singkat-singkat. Itu pun aku belum ngerti, itu pun aku diceritain. Dan keluarga dari ibu kandungku yang sudah meninggal itu pun sampai sekarang aku masih belum berani untuk bertanya sama ayah kandungku tentang kehidupan semua, warisan apapun itu, tentang kehidupan di Magetan itu masih belum semuanya tahu. Mungkin apa ya, mungkin setelah ini atau mungkin dapat kayak gambaran dari diriku sendiri untuk kayak bahan buat novel itu, mungkin aku mau tanya-tanya lebih gitu. Mantap. oh ya, Kalian bikin novel, aku bikin essay dikit aja udah sambat kok. Gimana Rit? Gimana? oh ya kalau nanti Gimana? meetingnya ngelek maaf ya, soalnya aku di sini koneksinya buruk. Cuacanya apa? Cuacanya ini kayaknya hujan deh. Kalau dengerin hujan itu di Firly gimana Fir? Halo Firly? Itu di kamu Iya. di luar ya? Kamu di luar. Itu kamu di luar. Di sini hujan loh. Di sini lo panas. Angin, ya, Rek. Di sini panas banget, sumpah. Panas. Balong panggang panas. Wah, Di KBD sini panas. angin, Rek. wah beneran nih. Hujannya pilih kasih. Hujannya pilih kasih. Kalau di Lamongan sendiri gimana, Fik? Di sana hujannya panas. Panas. Sejuk banget. Iya sih. Benar. Itu Lamongan kayak dataran tinggi. Firly. Rame banget. Rame banget ya. Rame banget ya. Asik banget kayaknya. Aku jadi pengen. Sherlock dong. Sherlock dong. Sherlock ya. Ya, Sherlock ya. Percuma Sherlock kalau Pijit. gak dibayarin. Percuma Sherlock kalau gak dibayarin. Mau dibayarin berapa, wes? Mau dibayarin berapa? Anjay. Oh ya dari tadi kan kita dengerin ceritanya. Juragane wis bilang itu loh mau dibayarin berapa. Ya Fat, bayarin Fat. Juragan apa? Juragan Lempang. Oh iya, aku mau tanya kok. Boleh gak? Tanya silakan. Boleh. Ini kan kita kan sama-sama Gresik lah. Itu nanti pas offline itu kalian pasti ngekos atau gimana? Udah nemu kos-kosan kah? Belum sih. Aku belum sih. Kalau aku kan Mana? kalau aku ngekos tapi udah dapet tapi kayaknya mau pindah gitu. Soalnya kosnya sendiri gitu loh. Aku cerita ya. Kemarin puasa itu ya kan ada acara itu RDK kan. Aku ngekos kan. Di situ aku gak nyaman gitu. Gak nyamannya bukan karena gak enak kosnya, tapi karena di kos itu aku sendiri. Aku kayak soalnya itu hidupnya gak jelas gitu loh. Bangun tidur, makan kan masih itu puasa ya. Bangun tidur, terus
kelas itu pun sendiri semua, cari makan sendiri, jadi kayak ya ada tujuan hidup gitu. Jadi aku gak kerasan di sana. Wah, butuh teman kalian. Iya, aku Ngekos di mana sih? Kamu gak WA aku sih, Brit. loh, kan kosnya kamarnya cuma untuk 1 orang gitu loh. Kalau buat 2 orang kan nggak apa-apa kan. Di mana sih itu? Di jalan Gebang. Gang Makam Keputih. Dekatnya Oh, Sakinah. ke Putih. Kamu nyari kosnya lewat apa? Itu aku dulu kosnya itu gini. Oke, sebelum aku jawab ini apa dulu. Oke. Oh, kos apa enggak gitu ya? Oke, aku dapat kosnya itu gini. Aku tuh dulu itu ditawari sama apa ya? Sama Kak Diku itu kos di Gang Makam. Itu kosnya tuh udah kena dulu bekasnya sepupuku. Sepupuku kan udah lulus. Nah, aku ditawari di situ soalnya katanya kosnya enak, bagus gitu. Ibu kosnya tuh ramah. Lah, udah aku di situ udah booking berapa tahun Kak aku tempati, terus aku kemarin kan butuh kosnya. Aku 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 balik aku ke kosnya, terus kata ibunya, kamar kosku ternyata udah diambil orang. Jadi aku dioper ke kos yang lain, dicariin kos lain. Dan kosnya itu nggak jauh sih dari kos itu, cuma sebelahan. Nah, aku kan lagi cari kos. Nah, aku lihat udah cocok, ya udah aku ambil aja. Tapi selama aku menepati kayak gak enak aja sih, soalnya kan gak ada temen nih, gitu. Sendirian. Boleh tahu itu bayar per bulan apa per semester? Kalau dari notanya kayaknya itu per bulan sih. Seharusnya bulan kemarin udah habis, tapi aku belum ke sana, anjir. Ya itu. Berapa? Harganya 550. Itu udah ada fasilitas wifi-nya. Satu orang? Itu 1 orang. Aku itu sih pernah tanya ke kakak tingkat, maksudnya yang di SMA aku yang kakak kelasnya tuh masuk di ITS kan tanya-tanya ngekos ini. Ada yang ngekos di Keputih kalau nggak salah, aku kemarin ditawari 700 per bulan, itu dua anak isinya. Kalau sarannya dari tadi mending 2 anak ya, kalau misalkan ada apa-apa kan enak gitu. Iya. Tapi ya terserah sih, kalau misalkan sendiri ya boleh, tapi tergantung senyamannya Kalau orang. 700 ya jangan sendiri sih, Fer. Soalnya kos teman kita, kosnya Dika itu 900 2 orang, 450 tiap anak, jadi enak. Kalau sendiri nggak enak, kita bayarnya mahal. Kan kalau sendiri, kalau berdua kan enak, harganya jadi murah, terus dapat tempat yang luas gitu. Terus ada temen nih, nah itu. Kalau Lutfia. Biasa aku mau bentar. Cariin sama temenku kos, tapi aku belum ke sana. Terus ya udah DP doang sih. Itu doang. Gimana sih? Oh nggak tahu gimana, lupa. Pokoknya kemarin tuh dibilangin kan, kamu udah dapet belum? Terus aku udah belum. Ya udah di sini aja sama aku. Terus oke, gitu udah. Nah, enak sih kalau masalah DP kayak gitu, terus kelanjutan kuliahnya nggak jelas kayak gini. Masalah kuliah online nih, kalian punya keluh kesah nggak? Oh banyak. Sebutin dong, biar bisa bagi cerita lah, saling menerima keluh kesah sesama teman, soalnya kita nanti kan seangkatan gitu. Apa Ber, keluh kesahmu Ber? Aku. Kalau materi enak online sih, daring. Nah, kalau praktikum itu mungkin lebih ke offline aja deh. Karena mungkin
kita lebih tahu juga bahan apa aja, alat apa aja yang perlu kita kenal lebih lanjut juga. Kayak, oh ini kita tahu, oh ini kita tahu. Gitu. Terus kemudian juga lebih kenal juga. Selama ini jujur ya, aku dulu pernah kayak ikut olimpiade di ITS kan beberapa kali. Nah, kesana pun itu cuman itu aja departemen jurusannya, mungkin matematika, fisik, teknik fisika gitu aja, ke masjid, ke depan rektorat, dan belum seluruhnya tahu di mana ini, di mana itu gitu. Jadi ini jadinya itu materi juga pas online daring itu kadang lemot, terus waktu UTS apa PTS sama UAS pas waktu lemot itu nangis ya kayak ya teman-teman pasti ngerasain juga kan gimana kayak gopo terus terburu-buru terus jaringan buruk susah. Itu Kalau sih kayak dari aku. kalau dari aku sendiri enak praktikum online. Soalnya gimana ya? Itu nulis lapraknya itu lebih enak online karena kita bisa nulisnya kapan aja. Kalau kita lagi kelas, lagi ada meet, nah aku tuh sempat overthinking gitu loh. Gimana kalau offline ya kalau kayak gini ya? Kalau ada acaranya kan kalau offline kan harus di tempat. Nah, terus aku ngerjakan lapraknya gimana? Itu aku yang overthinking. Yang Iya benar juga yang ya. Ngumpulinnya harus tepat waktu juga kan. Waktu, masalah waktu sekali lagi. kalau Kayak aku dulu waktu itu pernah lupa gak ngumpulin. udah itu masa lalu itu jangan dibahas. Ya, Aku sering sih nggak ngumpulin tugas. Terus sih parah. Ya nggak tahu. Tapi nilai aman. Dosennya juga nggak cari juga sih. Nilai sih, alhamdulillah yang kemarin itu masih di atas 3 sih. Masih di atas 3. Berapa tuh? 3 Ya, berapa? wah, ya. Tapi nggak sampai 3,5 sih. Tapi di atas 3. Yes, pokoknya 3 kurang dari nilai, kurang dari sama dengan 3,5. wah. 3,2 wis. Oh menebak nih ya, mengira-ngira. Yes. Jangan ditebak nanti ketahuan. Ayo, keluh kesah selama daring, enak enggak online? Apa-apa. Enak sih tidur terus aku. Ya Allah. Jujur ya, orang jujur. Udah diabsenin, tidur terus wah. Nikmat mana lagi yang aku dustakan. Kamu tuh jujurnya jangan kebangetan gitu loh, Fik. Enggak apa-apa, bercanda kok. Penonton juga tahu ya kan? Penonton juga mengalami, guys. Iya, mengalami. Aku pun. Ya, emang sih kan enaknya di situ. Kita ada kelas, tinggal tidur. Kalau absen kan tinggal diabsenin. Soalnya kan dosen-dosen juga kan kalau ngasih absen kan langsung dikirim via grup itu. Dan batas waktunya itu kan ya juga lumayan lama, 2 jam. Enggak ada Kalau aku benar. malahan mata kuliah kewarganegaraan, dosennya tuh ngabsenin sendiri. Jadi setiap anak yang meskipun nggak masuk itu diabsen, lucu. Tapi gurunya itu kayak nekenin ke mahasiswanya itu. Benar. Guru apa dosen? Dosen, maksudku dosen. Nekenin ke sana kayak apa ya, nakutin loh. Saya gimana ya ngomongnya? Saya percaya kalian. Nanti DPTSI yang meriksa. Jadi saya absen kalian semua. Meskipun tanggal merah dulu waktu tanggal apa ya? Sebenarnya libur, tapi mata kuliah dosen kewarganegaraan tetap mas. Mantap. Gak enak sih kalau waktunya libur disita buat kelas. Nah, untung aku belum pernah ngerasain kayak gitu. Dari tadi kan yang cowok nih ya, yang cewek gak ada cerita apa gitu, cerita. ya Firly. Via Iya. tolong.
Lu kesah ya. Iya. Berarti lebih banyak senangnya aku di rumah. Soalnya nggak jauh dari keluarga. Terus kalau misal kelas, aku kan selalu off week, off camp kan. Guys, nge-lag guys, nge-lag guys. Gue Mungkin pikir gara-gara hujan dan angin. koneksiku ini yang bermasalah. Hmm, Halo Firly. nge-lag. Robot. Baik, terima kasih, kita sambung ke iklan. Gimana, Lalu Fir? tidur, jadi tidurnya di depan laptop gitu. Seru kan? Gimana? Fi, kalau Suka kamu, Fi? tidur. Oh, nge-lag. Halo Via, gimana kalau kamu? Enak sih. Soalnya waktu itu aku tuh sebenarnya nggak boleh kuliah di luar Gresik. Males banget kan. Tapi aku gas aja. Diterima. Terus ya udah, sekarang kan enak. Nggak jauh-jauh dari orang tua gitu. Benar-benar nggak boleh jauh dari Gresik, berarti harus ke swasta dong. Soalnya Gresik kan nggak ada. Iya. Males banget sih. Jadi nanti besok semester 3 kalau semisal offline, kamu tetap online dong, kan nggak boleh jauh dari Gresik. Nggak tahu deh. Karena aku udah bayar kos. Tapi kan kamu nggak tahu itu kosnya nanti nasibnya sama kayak aku apa masih ada itu kos kamu. Ada kok, ada. Tenang. Ada apanya? Udah bilang ke Bu Kos. Kan di DP dulu. Aku bilangnya masuknya sekitar semester 3 sih. Iya, kalau kos kayak tinggal kayak gitu sebenarnya rugi gak sih ya? Iyalah. Kasihan Rugi sih. lah Gimana maksudnya. sih? Tapi gimana ya? Dari kalian berlima nih ada yang ikut kuliah hybrid gak di offline langsung ke sana? Alhamdulillah enggak. Aku tidak. Alhamdulillah enggak. Dan enggak minat sama sekali. Ya Allah. Jahatnya aku. Vicky Kalau gimana? aku Vicky gimana? Vicky? Vicky dulu. Ya, Vicky mungkin Vicky. Vicky kan suka sepedaan jauh-jauh gitu. Apa? Kan ini kuliah Ikut kuliah hybrid. Hybrid. Hybrid, you know hybrid? Lo kan kamu kan deket kan? Kamu di deket kan? Iya. Nah, ya, kenapa gak ikut hybrid? Kan deket. Anjir. Deket. Sebenarnya ya kalau kuliah hybrid ikut offline itu bukan masalah kita siap atau enggak. Maksudnya kita bebas COVID atau enggak, atau kita bisa atau enggak. Tapi masalah siap enggak kita menerima kuis secara offline, gimana kita menerima materi secara offline itu ya. Iya. Bener-bener banget. Kuisnya. Iya, benar. Ini Oh iya, aku nanti mau- ya, masih online dah. Aku mau spoiler. Kemarin kan waktu matematika, aku ada mata kuliah matematika. Terus yang di ITS itu cuman 3 anak, yang lainnya online. Nah, dosenku bilangnya tuh insya Allah nanti waktu UAS-nya itu semuanya harus offline. Gak tahu lagi. Waduh. Terus bingung gue. Terus yang dari Papua, dari Aceh, dari Sulawesi, Sumatera gitu gimana ya? Itu. Aku Harus mikirnya online. gitu sih. Nah, kata dosen kewarganegaraanku, sebelum masuk offline, kita semua itu harus mengantongi 2 kali suntik vaksin. Nah itu. Heeh. Sedangkan aku sendiri belum vaksin loh. Sama, yeah. Ternyata banyak temannya. Udah 2 kali. Vaksin belum. Iya. Cuma rumor sih. Soalnya dosen matematika gue juga masih online sih. Belum mau offline. Soalnya dosenku itu mau suntik vaksin masih ragu. Semoga online ya. Semoga online. Amin. Biar nggak jauh-jauh. Kasihan juga sih yang dari Aceh, terus yang dari Sumatera, Sulawesi.
apalagi Papua, kasihan juga. Bisa jadi mereka pulang pergi itu lebih dari 1 juta loh biayanya. Ya, aku nggak pernah keluar Jawa sih. Hitungan ini, perhitungan, mulai perhitungan. Enggak, bukan perhitungan sih, tapi saudaraku kan orang Kalimantan. Lah itu berangkat saja satu orang itu 500.000. Berangkat. Belum lagi pulangnya. Pulangnya ya beda lagi, mungkin 2 kali Itu sih. 1 juta lah. Ya Belum segitu. lagi Sama biaya itu. belum lagi jajan lo. Nah, Di Surabaya apalagi biaya hidupnya lumayan mahal loh. Lumayan mahal. 100.000 satu hari mungkin udah habis tinggal seperempatnya. Mungkin berapa gitu. Soalnya mahal loh. Bisa makan tapi nggak bisa jajan di Surabaya itu. Tapi untungnya ITS itu apa ya, ada kayak bukan acara sih, rutinitas gitu loh. Jadi setiap kalau setelah Jumatan tuh kadang ada kayak orang jualan. Itu murah rek, cuman 1.000-an katanya. Oh, pasar apa ya? Pasar Jumat. Pasar Jumat ya? Habis Jumatan itu enak. Pengen deh. Tapi deh, kalau menurutku ya, si daring ini kalau buat mahasiswa oke lah, bisa diterima. Tapi kalau dari kayak SD, SMP, SMA itu daring, malah apa ya? Malah kan kayak nggak nggak efektif. sekolah gitu. Benar. Benar. Yang nggak enak itu anak yang dari TK masuk ke SD. Itu daring loh, Kak. Kayak gimana ya mereka itu? Daring Iya, benar. nggak nyambung sama sekali sih. Tapi kalau di desa sini ya, semua itu udah luring semua loh. Udah masuk ke sekolah masing-masing. SMA aku udah nggak daring lagi. Soalnya kalau daring itu banyak siswa tuh yang nggak ngerjain tugas. Jadi sekarang udah luring, jadi udah masuk seperti biasa. Soalnya gurunya juga udah vaksinasi 2 kali. Jadi nggak ada hybrid, nggak ada apa, tetap semua masuk ke sekolah. Sekarang aja udah ujian kok, udah dapat 1 minggu. Itu ujiannya 3 minggu. Ya, Kita kapan ujian ya? Ujian minggu ke-16. Awal Juli kalau nggak salah. ini Via ini apa kebelet lulus nih? Bener. Iya loh, bener, habis semester 2 kan libur 3 bulan nggak sih ya? Iya sih. Nanti. Sabar ya, Ayo. sabar saja, sabar ya, sabar, tenang. Bentar. Santuy. Kita belum mengemukakan pertanyaan paling sakti. Apa alasan masuk ITS? Masuk fisika ITS? Motivasi. Cewek dulu. Cewek dulu. Gimana? Motivasi kalian masuk ITS? Firly. Ya, motivasi masuk ITS. Fisikanya. Keren aja sih ITS. Oh, fisika. Soalnya waktu itu kan waktu SNMPTN, aku tuh pengennya teknik waktu awal-awal. Terus sama si guru BP-nya nggak boleh. Kalau kamu teknik, kayaknya tuh nggak terlalu ngikutin lah gitu. Terus sama bunya itu dibilang kalau kamu mau yang murni aja, ya udah. Aku kan hidup mati fisika ya, jadi aku pilih fisika murni. Itu pilihannya apa aja? Pilihan pertama, kedua? Aku pilihan pertama fisika, pilihan kedua kimia. Kamu punya minat ke kesehatan gitu? Saya yang ke kesehatan, pendidikan. Belajar. Aku dari awal nggak pengen ke dokteran atau lainnya. Tapi besok ambil peminatan kimia medis. Fisika medis. Sama aja gitu. Halo Via, gimana? Motivasi masuk fisika? Fisika medis. Nggak tahu sih. Lanjut ya Via, gimana? Iya. Kalau aku gimana ya? Aku bingung sebenarnya. Aku bingung mau lanjut di mana. Terus aku lihat nilai rapot kan. Waktu itu kan masih seleksi SNMPTN. Masuk seleksi SNMPTN. Setelah itu aku lihat nilai fisika aku tuh lumayan gitu loh. Akhirnya ya udahlah, fisika aja gitu. Pilihan pertama fisika.
Ya, pilihan pertama fisika. Pilihan kedua pendidikan. Fisika juga. Oh, beda univ ya? Beda univ. Mana? Unesa. Soalnya waktu itu aku juga agak ini loh. Gak percaya diri juga di ITS. Aku kiranya paling ya di Unesa. Ternyata rezekinya di ITS. Kenapa kok nggak ambil fisika UNER? Apa ya, bahan pertimbangan soalnya ada anak alumni SMA aku udah ada di ITS, fisika ITS. Iya sih benar. Yang Benar nggak ada. sekarang yang cowok sih. Aku mau Vicky deh, Vicky. Halo. Vicky. Motivasi dong, motivasi masuk fisika ITS. Nggak ada sih. Kok bisa? Lucu banget sih. Seperti Wah. hidupnya Pencet aku tuh maksudnya. belak-belakan. Oh, kepencet. Oke. Kesalahannya. Tapi berujung Kesalahan rezeki. teknis. Kesalahan teknis. Tapi ya dijalani aja lah. Rezeki orang kan beda-beda. Iya benar. Mantap. Kepencet ya Allah. Waduh, habis ini kata diincer aku. Anjir. Aku terakhir aja deh, kalau cerita. Soalnya panjang aku. Nah, kalau antara Vio sama Fernando mau siapa dulu? Sejreng. Ya, Sejreng. Fernando. Sesuai Aku. Fernando tulis. Apa ya? Pertamanya itu aku tuh ada plan gitu loh. Jadi ditekankan kalau di SMA aku itu nggak usah mengharap yang namanya SNMPTN. Kalau misalkan kalian dapat jatah SNMPTN kan. Nah itu tuh nggak nyangka lolos ke fisika ITS itu karena pertamanya itu aku dapat ya kan univ yang baik menurutku di Jawa Timur ya ITS itu. Terus akhirnya kenapa aku milih fisika karena guru privatku sendiri tuh nyaranin ke murni aja dek gitu. Terus akhirnya ya milih sebenarnya pokoknya yang berhubungan dengan sains itu aku suka gitu. Terus akhirnya ya fisika. Terus yang kedua itu biologi kalau nggak salah pilihan itu. Terus kalau misalkan SNMPTN ku tuh nggak lolos, nah aku pengennya tuh lari ke UB gitu TBK karena aku ada rumah kan deket sana, pengennya gitu kan enak juga dingin di sana, panas kayak di Surabaya. Jadi kamu pernah domisili di Malang? Apa? Pernah domisili di Malang kamu? Kok punya rumah di Malang? Ayah kandung tinggal di Malang, Pandaan Malang. Oke. Via, gimana kamu motivasi kamu masuk fisika? Jangan ngomong kepencet juga. Enggak sih. Ya agak panjang sih. Cuma singkatnya gini. Aku dulu itu sebenarnya di SMA, bukan SMA sih, tapi MAN 2 Gresik. MAN 2 Gresik. Itu aku dulu sering banget ikut olimpiade ya, terutama fisika itu sering. Nah, terus kan pernah tuh dapat juara 1 Wilker wilayah kerja Surabaya, pernah dapat juara 2. Nah, terus pas mau lulus itu aku minta saran sama wali kelas. Nah, itu aslinya aku mau ke DKV ITS, DKV. Tahu nggak? Ya jurusan DKV sih. Desain Komunikasi Visual ITS. Aslinya mau ke situ, tapi sama guruku dan wali kelasku itu ngomongnya gini, Vio, kamu dulu kan sering ikut olimpiade loh. Terus sampean juga pernah punya sertifikat. Jadi ya, kalau sampean nggak gunain sertifikat itu ya eman. Nah, katanya gitu. Nah, dan akhirnya ya wes tak turut daftar ke fisika. Itu aslinya bimbang antara 2. Ya, yang satu itu ITS, satunya UB. Kalau UB itu jauh di Malang. Aku males jauh-jauh sih. Biar bisa pulang pergi gitu kalau semisal pengen. Makanya aku pilih ke yang ITS saja. Ya gitu sih. Terus pilihan kedua aku juga fisika, tapi UNESA.
Di kafe berarti kamu bisa desain dong. Pinter gambar gitu ya. Kalau gambar sih kurang. Kalau gambar masih kurang, tapi kalau kayak desain itu bisa. Insya Allah. Hmm, Desain Corel, Photoshop hmm. gitu bisa masihan. Soalnya di kafe itu kan ada portofolionya kalau daftar itu. Nah, Hmm. aku tuh pernah Nah, ya bimbing temanku yang mau masuk di kafe, walaupun juga dia kan nggak jadi masuk di kafe karena nggak keterima. Itu pun portofolio itu harus pakai tangan, harus buat sketsa pakai tangan. Padahal selama masa kuliah kan di kafe itu sih nanti pasti berhubungan dengan desain grafis, tapi ternyata portofolionya pakai tangan. Dan Iya. dengar-dengar di kafe itu semester 1, semester 2-nya itu pertama-tama itu pakai tangan emang, dari basicnya itu pakai tangan. Malah temanku Iya, aku juga punya temen di DKV dan itu tugasnya banyak banget, gambarnya pakai tangan. ya enaknya masuk sini itu harus buat sketsa berapa gitu. Guruku pernah bilang kan lulusan seni rupa murni itu mau lulus itu syaratnya harus buat sketsa berapa lembar gitu. Pokoknya banyak 100 lembar atau berapa itu. Jadi setiap hari buat wow. sketsa gitu. Kayak enaknya jurusan seni itu di situ banyak gambarnya. Dan temanku yang di kafe ini malah lari ke politik. Sebentar. Koneksiku agak Buat terus gambar-gambar. gimana? Bagus. Kalvari gimana Kalvari? Aku sih Gimana kamu? sebenarnya ya juga nggak punya minat ke fisika sebenarnya, mau ke tekniknya sih. Ke teknik, niatnya tuh mau teknik elektro, tapi kan ketinggian. Sekolahku juga sekolah yang baru, aku itu masih angkatan ke berapa ya, ke angkatan keempat, jadi masih baru banget. Terus, sebentar, ini koneksiku agak nggak stabil. Terus, aku kan juga mikir, sebentar, halo, sekarang kedengeran nggak? Apa putus-putus? Halo. Masuk kok. Masuk. Lancar. Lancar dah. Oke. Kan aku kan masuk SNMPTN itu apa eligible SNMPTN. Aku juga mikir-mikir kan mau kesempatan ya udah kepengen masuk SNMPTN. Terus disaranin guru fisikaku suruh masuk fisika murni ITS, gak boleh masuk teknik fisikanya. Dulu tuh habis teknik elektro pindah ke teknik fisika karena teknik fisika menurutku masih di bawah elektro, gak dibolehin harus masuk fisika. Pokoknya ada dorongan dari guruku ini kayak di doktrin lah, kayak di gimana inilah harus masuk fisika ITS. Soalnya guruku juga ini lulusan fisika ITS. Terus aku bimbang, aku sampai H-min pendaftaran tuh bimbang mau fisika atau gimana. Lah setelah mantep di pilihan prodinya yaitu fisika, bingung lagi aku. Fisikanya fisika mana? Nah, ada dua pilihan. Pertama fisika UNER, yang kedua fisika ITS. Fisika UNER ini karena ada bekas alumni di sana. Oke, aku pikir-mikir konsultasi ke guru BK, ketemu deh solusinya. Fisika UNER pilihan pertama, fisika ITS pilihan kedua. Padahal aku pengennya itu ke fisika ITS, gak ke UNER. Dari dulu pokoknya bagaimanapun jurusannya aku kepengen ke ITS. Dan akhirnya setelah pengumuman ternyata gak keterima di UNER, keterimanya di ITS. Gak tahu, padahal fisika ITS itu tak jadiin pilihan kedua. Emang udah rezekinya sih. Kok bisa ya? Maksudnya yang di TS alumni. Enggak, yang di UNER itu Halo? enggak, yang di UNER itu ada alumni.
ada 2 alumni kalau nggak salah. Tapi salah satu alumninya itu udah kayak bermasalah lah di sana. Jadi kayak mungkin aku di blacklist, mungkin nggak boleh masuk ke fisika UNER. Jadi dapatnya ITS gitu. Iya sih, biasanya kayak gitu. Aku dapat awal dijelasin kayak gitu-gitu. Terus ya baru tahu karena ternyata itu alumni juga kayak istilahnya alumni di tempat yang kita tuju tuh kayak buka jalan, buka kesempatan gitu. Terus kalau di backlist ya ada sih sebenarnya di backlist sekolahku itu. Cuman ya masuk-masuk aja sekarang tahun angkatanku itu. Katanya gitu. Tapi ya juga nggak tahu sih faktor keberuntungan juga. Kalau aku faktor doa. Gimana? Ini udah mau 2:30. Aku belum sholat sebenarnya juga. Mungkin penutup ya. Penutup. Harapan kalian nanti pas kuliah itu dengan angkatan kalian itu apa? Jadi, halo, putus-putus nggak? Halo, enggak. Enggak kok. Halo, enggak. Ya, pertanyaan terakhir aja deh. Soalnya aku belum sholat, terus ini koneksiku juga mulai down daripada Wow, kita sama. Wow, kita sama. Nah, ya udah, habis ini aku kasih satu pertanyaan terakhir, terus nanti ditutup. Oh, iya. Harapan kalian selama nanti kuliah offline bertemu dengan teman-teman kalian itu apa? Mulai dari siapa nih? Urut Dari aku dulu ya. urut NRP aja deh kalau gitu. Via dulu. Oke. Ya, Jangan aku Ya, dulu, Pia. guys. Ayo, Pia. Loh, kan saya disperse kan. urut akhir nggak apa-apa. Ya udah, Vicky gimana, Vicky? Apa? Harapan kamu nanti kalau kuliah offline itu bagaimana dengan teman-teman kamu? Terbaik lah. Doa yang terbaik untuk semuanya. Vicky ini orangnya simple terus to the point nih. Baik, lanjut mungkin Fernando. Alfa dulu. Gak ada yang Vio. ya wis. Kasih Ya. motivasi. Gimana? Vio. Kalau harapanku pribadi sih, semoga enggak, 1, semoga enggak jaim, 2, semoga enggak cuek, acuh tak acuh. Amin. Itu sih terutama. Jadi, Harus enggak pelit contekan. itu harus sih. Oke, lanjut ke Via. Karena di sini urutannya paling bawah di Via. Ayo, Vi. Via. Halo, Pia. Main yuk. Semoga bisa kerjasama sama ngajakin juga. Jadi sama dengan Vio. Terus Fernando. Terus habis itu aku terus Firly. Ya. Kita semoga solid. Semoga terbuka. Terus kalau ada masalah itu bisa disolusikan dengan baik. Nggak ada julit-julitan, nggak ada jaim-jaiman. Pokoknya terbuka itu. Terus masuk bareng, keluar bareng. Itu logo dari SMP SMA itu kalau masuk bareng, keluar harus bareng. Lulus bareng maksudnya. Ya, doa yang terbaik. Yang cewek mungkin ada yang nikah atau habis lulus ada yang nikah atau ngelanjut, kita belum nggak tahu lagi. Pokoknya doa yang terbaik lah untuk untuk angkatan fisika kita. Amin. Oke. Kalau lanjut ya, kalau dari aku harapanku cuma satu, tetap kompak atau solid itu aja. Karena biar
Karena ini tuh kita itu satu angkatan bukan hanya untuk saat kuliah aja, tapi nanti saat lulus juga kita harus kompak, harus tetap harus terjalin hubungannya, harus ada silaturahminya, nggak boleh putus. Karena bagaimanapun juga kalau ada bantuan atau ada apapun pasti kembalinya ke teman. Itu aja. Ayo Firly, terakhir penutup. Harus bagus, nggak boleh sama. Kalau dari aku, semoga angkatan kita bisa solid, bisa kompak, dan kalau harapan Like robot. jadi semoga aku bisa berbaur karena aku emang bisa Like guys. tanya. Itu aja sih. Amin. Like Amin. ngelek. Penutupannya nge-lag. Udah. Baik, semoga harapan kita Siap. dikabulkan menjadi kenyataan. Amin. Baik, karena kita sudah mengujung podcast kali ini, terima kasih buat waktunya teman-teman, terima kasih atas perkenalannya, terima kasih atas cerita-ceritanya, dari cerita Fernando yang sangat keren, dari motivasi Vicky yang sangat to the point, dari pengalaman dia yang sangat keren. Pokoknya terima kasih untuk hari ini. Aku akhiri, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4, close the door. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.